Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan webinar Komnasdik Jawa Timur. Dan hari ini kita akan membicarakan lagi tentang pendidikan pastinya ya. Tema hari ini adalah dampak COVID-19 membuat pelajar tambah bodoh atau pintar. Dan webinar kali ini dipersembahkan oleh Komnas Pendidikan Jawa Timur dan didukung oleh MSU Indonesia, Kata Hanti Institute, dan juga Prima Radio Surabaya. Dan Bapak Ibu bagi yang membutuhkan sertifikat bisa melakukan transfer sebesar 50.000 ke nomor rekening yang ada di bawah dan bisa melakukan pengiriman bukti transfer ke nomor yang sudah tercantum di bawah juga. Dan tidak lupa saya mengucapkan selamat Hari Pendidikan selamat Hari Pendidikan maksud saya untuk para pendidik semua di Indonesia. Hari ini tanggal 2 Mei pastinya. Bapak Ibu, untuk uang yang ditransfer tidak akan kami gunakan untuk donasi, yang akan kami serahkan kepada saudara-saudara kita yaitu yang ABK, disabilitas, GTT, dan PTT pastinya. Dan hari ini kita akan membicarakan lebih lagi tentang pendidikan, dampak dari COVID-19 ini bersama Bapak Kunjung Wahyudi selaku Ketua Komnas Pendidikan Jawa Timur. Selamat pagi Bapak. Kemudian Ibu Eka dari Kata Hati Institute. Selamat pagi Ibu. Dan juga Bapak Bagus dari MSU Indonesia. Selamat pagi. Dan ada sepatah kata dari Pak Kunjung ya untuk teman-teman pendidik di sana. Boleh disampaikan Pak? Baik, terima kasih Mas Han. Baik, terima kasih Mas Han. Pada Bapak Ibu pendidik dimanapun berada, kami dari Komisi Nasional Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei tahun 2020. Semoga kita sebagai pendidik selalu tetap semangat, selalu optimis, walaupun kondisi pada saat ini kita sedang menghadapi COVID-19. Yang kedua kalinya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Wahid Wahyudi MT selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang telah mendukung kegiatan webinar Komnas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, terima kasih pula kami ucapkan kepada Bapak Dr. Ahmad Jayadi MPD selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Timur. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak RB Sentanu selaku founder dari Kata Hati Institute yang ada di Jakarta. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur, Bapak Brigjen Polisi Dr. Andes Bambang Priambodo SH Mhum. Dan juga terima kasih kepada peserta-peserta webinar pada pagi hari ini yang mana mulai dari Papua, Padang, Bali, Kalimantan, dan juga daerah-daerah lain di seluruh Indonesia yang bergabung untuk menyaksikan kegiatan webinar Komnas Pendidikan Jawa Timur. Terima kasih sekali lagi dan selamat untuk mengikuti kegiatan webinar ini. Baik, terima kasih sudah bergabung semuanya Bapak Ibu yang masih baru bergabung. Jadi kali ini kita akan membahas tentang dampak COVID-19. Apakah membuat pelajar menjadi semakin pintar atau bodoh? Nah, untuk webinar ini bukan webinar terakhir karena kita masih akan ada webinar lanjutan untuk hari ini pada tanggal 4 sampai 5. Dan setelah itu kita masih ada webinar-webinar lainnya yang membahas tentang kewirausahaan dan hukum, dan informasi lebih lanjutnya Bapak Ibu bisa lihat di grup WhatsApp Komnas Pendidikan Jawa Timur pastinya. Nah, kita langsung masuk pertanyaan pertama ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana sih fenomena yang sudah terjadi terkait dengan pendidikan ini? Oke, boleh mungkin Bapak dulu. Saat ini kan kita melakukan pembelajaran jarak jauh ya, karena kita tidak langsung berhadapan dengan peserta didik. Dan beberapa waktu yang lalu, tanggal 13 sampai 20 April, KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia
buat sebuah survei ke 1.700 siswa dari berbagai jenjang pendidikan, dan inilah hasilnya. Bahwa itu 76,7% mengaku tidak senang mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Tidak senang ya? Tidak senang, Oke, 76,7%. Kemudian 23,3% baru menganggap bahwa PJJ itu mengesankan bagi mereka. Nah, alasan siswa tidak senang terhadap PJJ itu beraneka ragam. Yang pertama, sebanyak 81,8% responden mengaku PJJ yang dilakukan selama 4 pekan itu, sudah 4 pekan yang mereka lewati, itu hanya diberikan tugas oleh guru, bahkan jarang ada penjelasan materi dan diskusi. Itulah yang membuat mereka merasa tidak menyenangkan. Kemudian sebanyak 73,2% responden merasa mendapat tugas berat dari guru. Dikatakan berat karena siswa hanya diberikan waktu yang pendek pada saat menyelesaikan tugas. Kemudian sekitar 44,1% responden menyebutkan bahwa hanya diberikan waktu 1-3 jam sehari, dan 34,2% responden menyebut bahwa hanya diberikan waktu mengerjakan 3-6 jam sehari. Jadi waktunya sangat pendek, mereka harus segera mengumpulkan, dan itu membuat mereka merasa bahwa ini pembelajaran saat ini kok sangat tidak menyenangkan. Kemudian bentuk-bentuk penugasan yang paling tidak disukai responden adalah yang pertama, membuat video materi pembelajaran. Itu buat mereka melelahkan, membosankan gitu ya. Kemudian menjawab banyak soal, merangkum materi dan menuliskan soal yang ada dalam buku cetak. Jadi diminta merangkum, besoknya lagi minta merangkum lagi sampai bukunya habis, dirangkum lagi gitu. Kemudian sebanyak 95,4% responden mengaku menggunakan ponsel mengerjakannya. Jadi ngerjakannya itu kecil-kecil karena di handphone ya. Di handphone. Sementara yang pakai laptop itu 23,9%, dan yang mempunyai komputer di rumah, karena sudah jarang keluarga yang punya PC di rumah, itu hanya 2,4%. Sangat sedikit sekali berarti yang memiliki PC ya. 77,8% responden mengaku kesulitan utama adalah tugasnya menumpuk. Kemudian 37,1% responden menyebut sukar beristirahat karena waktu pengerjaan tugasnya pendek. Entah ini alasan atau apa gitu ya. Tapi yang pasti mereka merasa bahwa wah, jadi waktu istirahatnya jadi pendek nih karena waktu mengerjakannya yang singkat. Kemudian sekitar 42,2% responden menjawab kesusahan kuota internet. Nah, yang terakhir itu masalah bersama ya. Nah, melihat hal ini ternyata ada persoalan-persoalan di mana siswa itu merasa tidak nyaman dengan pembelajaran jarak jauh. Tentu saja karena kita sedang membuat pola baru ya, the new normal, kenormalan yang baru, bahwa ternyata biasanya kita bertatap muka, sekarang dengan harus pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dan tentunya masa transisi ini membuat para peserta didik karena kaget, terus ada kemungkinan itu mereka tidak bisa menyerap materi dengan baik. Dan berdasarkan Kementerian Pendidikan Nasional bahwa standar kelulusan itu ada 3 Pak ya. Jadi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sekali lagi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sementara PJJ itu lebih banyak memberikan ke pengetahuannya. Sementara ke sikap dan keterampilan ini yang menjadi pertanyaan atau menjadi persoalan kita. Bagaimana dengan jarak jauh tapi kita bisa memberikan evaluasi belajar, memberikan pembelajaran tentang sikap dan keterampilan. Karena yang bisa dilakukan secara jauh-jauh lebih banyak di pengetahuan. Nah, itu persoalan yang ada sekarang. Nah, ini kita berusaha menjawabnya dengan lebih baik. Itu sih. Wah, berarti memang malah tidak bahagia malah gitu ya mungkin ya. Waduh, malah menjadi beban ya. Mungkin mau ditambahkan oleh Pak Kunjung atau Bu Eka? Ya, jadi kalau kita bicara tentang akhirnya ada ketidaknyamanan, itu kembali lagi peran orang tua sekarang yang lebih dominan untuk bagaimana menyikapi dampak pandemi ini, gitu kan. Nah, tema yang kita angkat pagi ini itu sebenarnya adalah ungkapan dari sekian banyaknya orang tua, gitu kan. Dengan anak-anak di rumah, apakah tidak menjadi kemungkinan anak kita itu jadi bodoh, bahasanya jadi bodoh ya. Padahal sebenarnya kalau kita tahu bahwa tidak ada anak yang bodoh dalam kondisi apapun gitu kan. Mereka punya keterampilan, punya kepandaian, kecerdasan di bidangnya masing-masing. Nah, kalau bicara tentang ketidaknyamanan, kita akan kembali lagi, yuk kita sebagai orang tua harus mulai lebih memperhatikan terhadap perkembangan anak di masa pandemi ini. Kita selalu melihat dari sisi yang bisa kita ambil hikmahnya gitu kan. Nah,
dengan adanya pandemi ini kita otomatis orang tua akan lebih banyak di rumah. Oke. Banyak sekali waktu yang diberikan untuk anak-anak, orang tua terutama ibu ya. Nah ini ibu dituntut kreatif nih, bagaimana betul. menciptakan suasana yang nyaman untuk anak-anaknya ya. Jadi misalnya kita bisa selalu diskusi untuk membuat sebuah jadwal kegiatan yang akan dilakukan misalnya besok gitu ya. Jadi anak kita ajak diskusi, kira-kira besok kita mau melakukan apa gitu kan. Kalau misalnya memang ada tugas, mana dulu tugas yang akan diselesaikan. Nah, untuk masalah istilahnya sikap, justru di sini poin yang paling sangat berperan sekali untuk bisa menumbuhkan karakter bangsa kita gitu ya, sebagai anak-anak yang memiliki jiwa-jiwa leluhur dulu. Oke. Contoh misalnya orang tua akan lebih bisa banyak mengajarkan bagaimana anak berempati, kemudian bagaimana anak lebih banyak mengucapkan kata terima kasih, bersyukur, kemudian maaf ketika mereka melakukan kesalahan. Itu akan lebih punya peluang sekali untuk orang tuanya bisa mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Di samping misalnya keterampilan tadi, kita bisa bersama-sama misalnya untuk anak-anak PAUD ya, ada pembelajaran masak untuk yang putri misalnya gitu kan. Yang putra mungkin bapaknya lagi benerin listrik atau memperbaiki perabotan rumah, dilibatkan sehingga anak tahu bagaimana memperbaiki itu. Jadi sebenarnya justru ini sangat luar biasa sekali pendidikan buat anak saat ini, karena dari guru juga secara jarak jauh mereka menerima secara akademik pelajaran-pelajaran akademik, orang tua lebih powerful memberikan pelajaran secara soft skillnya. Soft gitu. skillnya berarti ya. Yes. Jadi berarti melalui pembelajaran jarak jauh ini anak-anak itu malah semakin belajar seharusnya ya. Harusnya bisa. Tidak hanya tercipta belajar seperti secara akademik tapi non akademiknya juga. Betul. Dan pendidikan karakter Yes. seperti itu ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Nah, kita tahu bahwa tadi seperti data yang sudah dipaparkan oleh Bapak Bagus, bahwa ternyata anak-anak ini tidak bahagia pembelajaran jarak jauh. Nah, bagaimana sih menciptakan suasana supaya anak ini bisa senang, bisa bahagia gitu di rumah selama pembelajaran jarak jauh? Oke. Ini penting sekali juga poin bagaimana orang tua harus bisa mengendalikan suasana hatinya. Ya. Suasana hati ya. Jadi sebelum ke anak, kita dulu sebagai orang tuanya bahagiakan dulu kitanya gitu kan. Oke. Aduh, dalam kondisi kayak gini bahagia gimana gitu. Ya, tapi itulah tantangan kita sebagai orang tua. Nah, ketika kita orang tua bahagia, maka akan ada law attraction. Ya, ketika energi positif itu kita sudah bisa tumbuhkan, maka anak-anak itu akan secara otomatis juga akan tumbuh energi-energi positifnya. Jadi misalnya belajar dengan cara bermain gitu ya. Ketika misalnya untuk anak-anak ini misalnya ya, ketika hujan, kita langsung ajak anak-anak melihat hujan dan mengatakan terima kasih hujan sudah menyegarkan semesta ini, terima kasih Tuhan. Nah, itu kan banyak sekali cara-cara untuk mereka bisa bahagia. Kemudian keterampilan lainnya juga bisa kita lakukan itu. Kemudian ketika anak rewel, itu juga salah satu bagaimana kita bisa menyikapi sebuah masalah. Jadi ketika anak rewel, anak nangis, kita bisa peluk anak itu dan kita katakan kepada anak itu sambil kita bisikan, iya nak, Mama tahu kalau kamu kesel, Mama merasakan kekesalan kamu, tapi sabar ya nak, karena sabar itu tidak ada batasnya. Nah, ini satu hal yang kita ajarkan ke mereka, bahwa ya namanya sabar tuh memang tidak ada batas dan kita harus terus tumbuhkan rasa itu. Betul. Jadi banyak sekali yang diciptakan di dalam rumah itu sesuatu yang bisa menyenangkan anak. Dengan cara bermain, dengan cara ketika anak yang mungkin sudah remaja, kita bisa ajak diskusi untuk menanggapi semua permasalahan yang sedang kita hadapi ini, terutama tentang COVID ini, bagaimana kita ini semua karena Tuhan, ya kan, karena Allah yang kasih, bagaimana kita tetap menyikapi ini sebagai suatu pemahaman untuk pendewasaan ataupun tantangan kita ke depannya ketika kita menghadapi segala sesuatu yang dianggap masalah itu. Berarti memang ya betul, kita sebagai orang tua kita harus bahagia terlebih dahulu, sehingga ketika kita sudah bahagia kita bisa menularkan kebahagiaan tersebut ke anak-anak kita. Betul. Ada yang namanya law of attraction. Yes. Dan metode pembelajaran itu bisa macam-macam ya Ibu ya, berarti karena kita bahagia kita bisa mencari lebih kreatif seperti itu ya.
Dan Lebih ternyata bervariasi. sekarang bahagia itu juga sudah jadi imun loh untuk apa namanya, kita lebih sehat. Ya, Wah. jadi memang kita harus menciptakan kebahagiaan itu. Gitu, dengan cara apa? Kita kan sendiri yang tahu bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita menganggap sebuah masalah itu yang katanya masalah itu adalah sebuah pemahaman sebenarnya. Nah, ini yang peran orang tua, bahwa ketika kita menghadapi itu kita fokus pada pemahaman apa yang akan kita dapatkan dari segala kejadian ini gitu. Oke. Mungkin mau ditambahkan Pak Kunjung atau Pak Bagus? Jadi terkait dengan anak memang harus bahagia, itu memang diawali dari orang tua. Nah, bagaimana ketika orang tua bahagia kalau dari sisi guru, ya tadi kan sempat survei tadi mengatakan banyaknya tugas yang diberikan kepada anak sehingga orang tua akhirnya emosi. Wah, ini banyak tugas yang menumpuk dan sebagainya. Nah, inilah sebenarnya harus ada keseimbangan di mana antara orang tua, guru ini harus ada komunikasi. Supaya apa? Ketika guru ini terlalu banyak memberikan tugas, maka orang tua akan menyampaikan, loh anak saya ini tidak satu loh ya, yang sekolah misalnya ya, anak saya 4, ya ini sekolah semua. Nah, dengan banyaknya tugas dan sebagainya, akhirnya kan kalau dilakukan komunikasi yang baik dua arah antara orang tua dan guru, insya Allah nanti akan ketemu, oh ternyata maunya guru seperti ini, sehingga orang tua bisa menjelaskan ke anaknya, oh gini loh nak, maksudnya bu guru atau pak guru memberi tugas itu seperti ini, sehingga pak anak akhirnya bahagia, oh iya ternyata seperti ini, nggak anggap bahwa wah sulit. Nah, padahal ketika dijelaskan, dikomunikasikan, akhirnya ketemu juga. Oke. Jadi memang pentingnya komunikasi ya, komunikasi dan positif, memandang segala sesuatu dari sudut pandang positif. Iya, Mas Han, ini menarik sekali tadi tentang kata-kata, ya. Jadi itu juga penting. Orang tua harus bisa memfilter untuk kata-kata yang disampaikan kepada anak. Ketika orang tua mengatakan, aduh kayak gini sulit ya, jadi susah ya, gini. Nah itu akan attraction juga, sehingga anak-anak juga jadi panik. Oh susah ya, oh sulit ya. Nah itu yang ya orang tua harus terus belajar untuk itu, untuk menyikapi kata-kata atau memberikan kata-kata yang lebih positif. Jadi orang tuanya jangan gerutu terus ya mungkin ya sama guru. Kok ngasih tugasnya banyak banget? Tapi memberikan penjelasan ke anaknya. Tugas ini untuk masa depan kamu nak. Gitu ya mungkin ya Bu ya Pak ya. Betul. Oke, saya mau ingatkan untuk teman-teman yang baru bergabung. Teman-teman bisa langsung bertanya di kolom live chat. Jadi apabila ada pertanyaan langsung tuliskan di situ. Nanti akan kita tampung dan kita akan tanyakan kepada para narasumber. Oke, melanjutkan. Kemudian bagaimana sih untuk menciptakan supaya, kalau tadi kan dari rumah ya mungkin ya. Nah gurunya sendiri bagaimana supaya menciptakan suasana senang, suasana bahagianya itu? Baik, jadi terima kasih. Ini kalau dari sisi guru seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa guru ini ya tadi kalau Bu Eka nyampaikan orang tua harus bahagia. Berarti guru yang memberikan tugas ini juga kondisinya kan harus bahagia, harus sehat. Betul, ya. harus sehat. Ada bedanya Harus Pak ya. sehat gitu ya. Ada bedanya Karena ngasih tugas iya. bahagia dengan enggak ada Karena bedanya. betul. Ketika guru kondisinya emosi, ya di rumah ada masalah, dimarahi bosnya, ya pimpinannya, kepala sekolahnya, akhirnya apa? Guru memberikan tugas apa adanya, tidak sesuai dengan standar dari yang dilakukan oleh guru sesuai standar 8 standar nasional pendidikan itu. Makanya dari sisi guru, maka yang harus dilakukan adalah yang pertama juga memang harus bahagia. Kemudian hindari betul guru ini ketika kondisi belum bahagia ya jangan terus memberikan tugas yang sifatnya dalam tanda petik memberatkan siswa. Karena apa? Tadi katakan bahwa suasana saat ini COVID ini sangat membebani dari sisi keluarga, orang tua khususnya. Maka apa? Ketika memberikan tugas harus dilihat apakah kondisi keluarga tersebut mampu bisa menjawab. Kemudian juga apakah di sana daringnya bisa enggak, online-nya. Dia punya enggak PC, punya HP enggak dan sebagainya. Ini juga menjadi pertimbangan dari seorang guru untuk memberikan tugas. Nah, ketika ada siswa yang tidak punya
dalam tanda petik tadi handphone, laptop dan lain Oke. sebagainya, maka yang harus dilakukan oleh guru adalah sebaiknya mendatangi rumah tersebut dengan dikomunikasikan ke orang tua. Oke. Sehingga ketika guru datang, anak ini sudah didampingi sama orang tua menyampaikan tugasnya seperti ini nak dan sebagainya. Sehingga itulah salah satu cara supaya guru juga memberikan tugas disesuaikan ya dengan kondisi yang ada. Silakan. Ya. Sebenarnya kan ini juga untuk menjawab pertanyaan utama kita di webinar kali ini ya. Pertanyaan pertama kan, apakah pandemi COVID-19 membuat pendidikan kita prosesnya terhambat dan membuat peserta didik tidak terdidik dengan baik? Ya. Nah, untuk menjawab hal ini, kalau dikatakan terhambat, pasti ya terhambat. Karena tadi standar untuk kelulusan ada 3, Ya. sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke. Nah, ketika kita ngomong tentang pengetahuan, saat ini memang bagi kita yang belum punya platform pendidikan online, kalau pendidikan online itu kan ada platformnya yang sebenarnya itu sudah mengikuti satuan pendidikan, apa kurikulum dan sebagainya. Tapi bagi kita yang belum punya platform itu, seringkali memindahkan ini hanya dengan memberikan tugas. Oke. Karena apa? Kemampuan untuk tatap mukanya terbatas, apalagi juga karena keterbatasan teknologi. Karena kalau kita pakai online terus memang juga akan menghabiskan kuota internet gitu ya. Sehingga solusi terdekat itu memang adalah memberikan tugas. Padahal penyampaian materinya belum tersampaikan dengan baik. Nah, ini tantangan sebenarnya. Tantangan. Dan kalau ngomong tentang bagaimana sikap guru seharusnya, yang terpenting adalah bagaimana kita secara kreatif bisa menyampaikan materi ini sesuai dengan kurikulum, tetapi dengan tidak hanya memberikan tugas. Sekali lagi memberikan tugas itu penting, tapi tidak hanya memberikan tugas. Yang pastinya memang tadi ya dengan kondisi hati berbahagia. Kita kan kalau berbahagia itu berarti kita bisa jadi lebih kreatif. Betul. Itu trigger untuk kita bisa lebih kreatif. Dan ketika kita bisa mengatasi hal ini, maksudnya memberikan materi dengan baik, tidak harus dengan hanya memberikan tugas, maka peserta didik bisa nerima, sekali lagi yang saya perlu garis bawahi, pengetahuan. Pertanyaan terbesar adalah di sikap dan keterampilan. Karena sebenarnya ada di ini Pak ya, di Dignas itu bahwa ini syarat kelulusan memang. Syarat kelulusan. Yang pertanyaan terbesar bagi kita sekarang adalah bagaimana mengevaluasi. Kalau pengetahuan kan gampang, dari nilai tugas yang dikirim. Tapi mengevaluasi sikap dan keterampilan. Nah, ini tantangan buat kita saat ini. Mungkin itu juga yang perlu kita jawab saat ini. Mungkin Pak Kunjung gimana Pak? Jadi kalau terkait dengan sikap dan keterampilan, jadi kalau dilihat dari sikap, maka dengan kondisi seperti ini biasanya kalau standar normal itu di raport itu kan ada penilaian dari segi sikap ya, dan sebagainya. Kemudian keterampilan biasanya guru menyampaikan kepada anak-anak untuk biasanya praktek ya, untuk entah itu di lab dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana kondisi saat ini, maka sebaiknya adalah memaksimalkan peran orang tua. Peran orang tua disitulah dari sisi sikap tadi Bu Eka sudah nyampaikan bahwa orang tua sebaiknya dikondisikan bahagia dulu untuk bagaimana menyampaikan bahwa kepada anak ini sikapnya harus seperti ini dan sebagainya. Kemudian kalau terkait dengan keterampilan, maka juga sekali lagi karena ini sifatnya daring tugas, maka tadi Pak Bagus sudah nyampaikan tidak hanya tugas, berarti harus ada materi yang disampaikan. Maka guru sampaikan dulu materinya lewat daring, kemudian tugas itu bisa nanti anak-anak tadi katakan bahwa bisa lewat video. Memang itu kan tidak semua orang tua anak bisa ya menjalankan itu, tetapi paling tidak guru sudah memberikan ilmunya. Jadi ilmunya terkait bagaimana sih tugas yang diberikan kalau terkait dengan video dan sebagainya, supaya apa? Orang tua ini melek juga. Orang tua ya, bisa terkait dengan IT-nya, teknologi informasi, teknologi komunikasi. Karena apa? Tidak semua orang tua itu paham tentang IT. Sehingga sekali lagi terkait sikap dan keterampilan ini, karena pengetahuan tadi sudah peran dari guru, maka peran orang tua di sini dibutuhkan. Tetapi guru juga tidak boleh lepas tangan, kemudian
wah ini tugasnya orang tua. Ya, terus gurunya meneng ae. Enggak. Jadi harus apa? Ya harus membantu orang tua supaya apa? Jalan semua. Maka tadi harus ada keseimbangan. Keseimbangan. Kan? Keseimbangan komunikasi antara orang tua dan guru. Iya, jadi mungkin yang penting juga jangan sampai kita mengabaikan, Pak ya. Karena yang paling berbahaya pada kondisi saat ini adalah kita mengabaikan pendidikan anak-anak kita. Karena sebelumnya kan kita menyerahkan kepada sekolah ya. Dan ternyata ini sekarang diserahkan kepada orang tua. Antara kedua belah pihak ini, baik sekolah tidak bisa mengabaikan hal ini, orang tua juga tidak bisa mengabaikan hal ini. Dalam kesulitan kita menghadapi tantangan kehidupan sebagai orang tua, kita jangan sampai mengabaikan pendidikan bagi anak-anak kita. Benar, karena betul. kalau pertanyaannya apakah dampak COVID-19 ini membuat pelajar tidak tambah pintar atau tidak, sekarang sebenarnya ini yang bisa menjawab justru orang tua kayaknya ya. Karena dari 3 satuan ini yang bisa diberikan oleh sekolah itu hanya pengetahuan. Sementara standar kelulusan yang penting yang juga perlu kita evaluasi kepada anak-anak didik kita, yang sikap dan keterampilan sekarang itu menjadi peran di orang tua. malah Jadi sekarang yang ya. paling penting sekarang adalah mungkin jangan sampai mengabaikan. Itu ya, Orang menurut tuanya harus banyak belajar ya. Nah. Memang ketika kita bicara tentang bahagia, gimana kita bahagia kalau kondisinya seperti ini? Tapi itu adalah suatu tantangan. Kita harus belajar itu. Bagaimana saatnya sekarang kita tidak membawa diri kita sendiri, tapi kita sudah membawa anak-anak. Kemudian juga suami kita yang mungkin juga pandemi ini juga cukup meresahkan ya, karena biasanya bekerja, kemudian harus bekerja di rumah atau bahkan tidak bekerja ya. Tapi bukan berarti ini menjadi sebuah bom waktu yang akhirnya menghancurkan semuanya. Nah, orang tua terutama ibu, saya selalu menekankan bahwa ibu itu harus memiliki hati yang seluas samudra gitu. Ibunya yang punya pondasi yang kuat di dalam rumah tangga gitu, karena ketika ibu bahagia maka suasana rumah akan nyaman dan semuanya akan bahagia. Nah, si ibu ini bagaimana menjaga rasanya? Ya kita bisa banyak hal yang kita bisa lakukan ya. Kalau secara ibadah kita bisa lebih fokus gitu kan, kita lebih banyak waktu untuk beribadah dan meminta pertolongan Allah untuk bisa menenangkan hati kita. Kemudian kita juga bisa terus mengupgrade hati kita untuk bahwa dengan adanya pandemi ini anak-anak ada di rumah dan saatnya lah sekarang anak-anak ini dalam bentukanku gitu ya, dalam bentukan orang tua. Nah, orang tua kan memiliki ekspektasi yang juga cukup besar bagaimana anak-anaknya bisa memiliki soft skill yang istilahnya menjadi kebanggaan bangsa kita gitu kan. Misalnya sopan santunnya, kita bisa langsung mengajarkan. Ketika di sekolah mungkin sekolah mengajarkan, tapi dengan begitu banyak murid, kadang-kadang ada yang paham, ada yang tidak paham. Ya, tapi kalau ini bisa langsung dia berikan kepada Aplikasikan langsung ya. anaknya langsung, sehingga lebih bisa lebih diterapkan oleh anak atau dipahami oleh anak. Dan orang tua juga harus jadi role model. Ya, orang tuanya dulu, misalnya ketika ibu bagaimana berkomunikasi dengan ayahnya gitu kan, karena anak ini melihat, mencontoh, tidak hanya sekedar diberitahu, tapi anak juga harus melihat percontohan-percontohan dari orang tuanya, tingkah laku orang tuanya. Nah, ini tantangan ibu jika menginginkan anak-anaknya akan tumbuh menjadi generasi Indonesia yang lebih baik gitu. Jadi ya kita harus terus berjuang untuk itu gitu. Ya, semua harus berjuang ya, termasuk gurunya pun harus bahagia dulu. Sehingga guru bisa lebih kreatif mungkin ya, memberikan metode pembelajaran, memberikan tugas dan lain sebagainya. Dan guru-guru harus mengajarkan dulu, mentransfer ilmunya dulu melalui media-media yang tersedia, mungkin melalui video atau melalui mungkin WhatsApp ya, ada yang melalui WhatsApp. Baru setelah itu diberikan tugas, tapi tugas itu tetap penting ya. Nah, menyambung tadi pernyataan dari Pak Bagus ya, bahwa karena sekarang kondisi pandemi ini kelulusan tidak menjadi sesuai standar. Ada perbedaan. Kalau dulu mungkin harus melalui UNAS, ujian. Nah, sekarang tidak melalui hal tersebut, dan juga penilaian melalui afektif dan keterampilan tidak bisa, psikomotorik tidak bisa dilihat. Nah, bagaimana untuk hal ini? Karena kan tetap saja bahwa ada sistem yang harus dipenuhi, ada prosedur yang harus dipenuhi untuk kelulusan. Nah, bagaimana? Mungkin dari Pak Kunjung mungkin. Jadi inilah yang juga menjadi salah satu kendala dari pihak sekolah ya, atau guru dalam hal ini yang langsung bertatap muka dengan siswa, kemudian memberikan penilaian kepada
siswa tersebut yang menyatakan bahwa oh anak ini lulus, oh anak ini tidak. Nah, maka untuk ini kembali kepada bagaimana yang dilakukan oleh seorang guru terkait dengan kelulusan, karena yang jelas Pak Menteri Pendidikan itu sudah menyampaikan bahwa UNAS tidak ada, Ya, kemudian mungkin nanti ulangan yang untuk yang kelas 12 kelulusan itu juga dihapuskan dan sebagainya, sehingga terutama dalam tanda petik ini yang kelas 12 misalnya untuk yang tingkat SMA, Ya, SMK benar. ini kadang-kadang kan membingungkan karena apa, nanti akan melanjutkan ke perguruan tinggi, bagaimana ini rapote diberi nilai yang Bingung asal-asalan nilai, dan sebagainya, akhirnya kan bingung. Nah, inilah tantangan seorang guru untuk memberikan nilai yang terbaik yang sesuai kemampuan dari anak tersebut, yaitu dengan cara apa? Ya tadi, komunikasikan dengan orang tua, karena apa? Kondisi seperti ini satu-satunya jalan guru bisa memberikan nilai secara objektif, jadi tidak subjektif, objektif, maka komunikasi dengan orang tua. Komunikasi dengan orang Ya. tua. Sehingga dari komunikasi dengan orang tua, maka nanti akan didapatkan ketika anak ini diberi tugas oleh guru atau diberi materi oleh guru, ternyata di rumah dia malah tidak menjalankan tugas, mungkin malah enak-enakan tidur dan sebagainya. Ini kan terjadi di lapangan, Iya. sehingga inilah kunci utama, sekali lagi komunikasi. Kemudian dari situlah nanti guru akan melihat dari nilai rapot yang tahun kemarin sebagai perbandingan, Oke. ya sebagai perbandingan bahwa oh anak ini kemarin misalnya mata kuliah kimia dapat 8 misalnya. Nah, ketika mendapatkan pada saat kondisi seperti ini kan nggak mungkin. Nah, dasar dari itulah nanti pembandingan nilai yang kemarin, kemudian komunikasi dengan orang tua, kemudian tugas yang diberikan, akhirnya nanti akan dikumulatifkan menjadi nilai yang benar-benar objektif. Oke. Ya. Seperti Seperti itu. Oke. Paham. Ya, mungkin nanti karena ini kan masih masa transisi ya, jadi kita belum tahu ini sampai kapan juga kita juga belum tahu. Betul. Sehingga mungkin nanti akan ada informasi-informasi lebih lanjut tentang hal ini dari pastinya dari kementerian mungkin ya, tentang bagaimana standarisasi dan sebagainya. Tapi yang saat ini yang karena memang peraturannya belum berubah dari kementerian, jadi sebenarnya kalau untuk dimensi sikap, jadi sekali lagi begini, sebelum saya nyampe sini, orang tua perlu diberikan informasi tentang standar. Oke. Karena dulunya itu kan yang tahu ini adalah para Guru, pendidik ya, ya, para guru, kepala sekolah dan sebagainya yang menilai. Nah sekarang orang tua kan belum tahu lah. Terus saya nilai berdasarkan apa gitu ya. Kalau bisa nulis sih bisa gitu. Bahkan saya pernah dengar laporan bahwa kadang yang ngerjain tugas itu bukan anaknya tapi orang tuanya. Mungkin karena orang tua sudah gemes gitu ya. Ini kok bisa-bisa sih, saya tak kerja ya gitu ya. Ini saya kerjakan gitu ya. Jadi yang begini ini yang perlu disampaikan kepada orang tua bahwa ini demi anak-anak kita, peserta didik kita itu benar-benar bisa memahami. Nah, perlu ada informasi, makanya komunikasi penting. Nah, komunikasi bisa ada banyak cara gitu ya, bisa digital, bisa juga tidak. Bahkan saya sangat apresiasi banyak juga tenaga pendidik yang mau mendatangi peserta didik satu persatu gitu ya. Ya, karena keterbatasan Keterbatasan tadi gitu ya, ada juga dan kita sangat mengapresiasi hal itu. Tapi yang pasti adalah komunikasi yang baik, terutama begini tentang menyampaikan tentang apa sih standarnya supaya mereka juga memahami untuk membantu para guru juga memberikan penilaian. Di antaranya misalnya tentang sikap ya. Ini kalau yang dari dokumen mengenai kompetensi lulusan, itu yang pertama tentang sikap itu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya dilihat memang anak ini dari apa yang dilihat, apa yang dilakukan oleh peserta didik kita, oleh anak di rumah, apakah sudah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkarakter jujur dan peduli. Kemudian yang keempat, pembelajar sejati. Kelima, sehat jasmani dan rohani. Itu untuk SD, MI, SDLB. Sedangkan kalau SMP ditambahi sedikit dengan perluasan kawasan. Ada kawasan bangsa dan negara, regional dan sebagainya. Jadi pemahaman mereka tentang lingkungan wawasan kebangsaan dan sebagainya. Sedangkan sebenarnya di paket C atau SMA, MA dan sebagainya sama sebenarnya tentang sikap bahwa beriman, bertakwa, berkarakter, bertanggung jawab, pembelajar sejati, sehat jasmani dan rohani.
yang ditambahkan tentang wawasan internasional. Jadi ini kan sebenarnya bisa kalau kita komunikasikan dengan orang tua untuk standar sikap, kita bisa minta bantuan orang tua untuk juga ikut menilai dan mendidik. Sekali lagi bukan cuma untuk menilai aja, tapi bagaimana mendidik mereka tentang ketakwaan kepada Tuhan, tentang karakter jujur dan peduli. Karena sebelumnya memang nilai-nilai ini memang ada di orang tua juga memang, tapi kan banyak juga di sekolah, apalagi sekolah yang one day, apa yang dari pagi sampai siang sampai sore gitu ya. Itu memang banyak peran dari sekolah. Tapi saat ini kan semua di rumah. Nah, itu jadi komunikasi ini yang sangat penting sebenarnya sih. Mungkin kalau misalnya yang saya tangkap berarti orang tua yang bisa memberikan evaluasi mungkin seperti itu ya, atau bagaimana? Sampai sejauh ini sebelum ada informasi berikutnya dari kementerian, kita harus bekerja sama dengan orang tua terhadap hal ini. Nah, berikutnya ini saya sempat juga di luar ini sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Kunjung tentang ketika nanti masa pandemi berakhir, kita belum tahu, bahkan ada yang prediksi masih sampai akhir tahun gitu ya, ada juga yang ngomong sampai 3 bulan ke depan. Ketika kita diperbolehkan kembali untuk masuk di sekolah, harus ada evaluasi keseluruhan. Evaluasi keseluruhan yang kita bisa tahu ini kondisi saat ini, kondisi terkini untuk penilaian mereka ini kita harus mulai dari mana. Jadi benar-benar ketika mereka masuk ada evaluasi menyeluruh. Ini mereka ini benar-benar ngerti nggak sih gitu sih. Jadi setelah itu baru kita evaluasi. Oh, mungkin pada bagian ini ada yang belum dimengerti sehingga meskipun mereka sudah masuk ke kelas berikutnya, karena ada indikasi memang langsung naik kelas Pak ya. Betul. Iya, ada indikasi memang langsung naik kelas. Jadi ketika di kelas berikutnya, meskipun mereka di kelas tersebut, tapi kita tetap harus punya pemikiran bahwa oh mungkin masih ada yang kurang. Untuk sementara ini sih begitu. Tapi berbeda lagi kalau ternyata standar kelulusannya berbeda Pak ya, siapa tahu mungkin dari kementerian berubah ininya, kebijakannya gitu sih kalau dari saya. Silakan Pak Kunjung. Jadi untuk evaluasi ya, tadi ketika Mas Bagus sampaikan selesai pandemi ini selesai, kemudian ketika anak-anak ini memang harus naik ke kelas berikutnya, maka bentuk evaluasi tadi kalau kita bahasa di kampus itu kan biasanya matrikulasi. Ya, matrikulasi. Ada matrikulasi tentang beberapa mata pelajaran yang memang itu sebagai dasar, sebagai pondasi bahwa anak ini sebenarnya sudah memang bisa lah naik kelas dan sebagainya. Tidak semua mata pelajaran dievaluasi. Ya. Tapi saya yakin pihak sekolah akan tahu betul bahwa matrikulasi ini untuk mata pelajaran 1, 2, 3 lah, tidak semua, yang ini menjadikan dasar bahwa ketika itu dievaluasi dan menghasilkan sebuah nilai, maka anak ini memang sudah pantas untuk memang naik kelas dan lain sebagainya. Saya kira bukan itu, berarti turun kelas lagi ya, bukan. Nanti kalau turun kelas nanti yang terjadi ini nanti kan orang tua tidak bahagia. Orang tuanya nggak bahagia. Padahal harus bahagia semua padahal ya, orang tua, guru. Iya. Nah, saya ada pertanyaan, mungkin karena dinilai oleh orang tuanya, apakah nanti tidak jadi subjektif Pak? Karena kan memang bekerja sama dengan guru, tapi apakah tidak menjadi subjektif? Dari penilaian orang tua mungkin bagaimana? Penilaian yang mana nih? Kalau Penilaian yang untuk sikap. dan lain sebagainya. Nah, tadi sikap jujuran. Orang tuanya harus jujur. Tapi itu juga akan bisa terlihat kok nantinya ya. Kalau memang misalnya ini dalam waktu 1 bulan ya, atau kita bahkan 2 bulan nih ya. Kalau memang orang tuanya secara intens mengajarkan sikap-sikap yang positif, itu akan secara otomatis ketika anak-anak itu sekolah kembali, itu akan terbawa gitu sikap-sikap itu gitu. Tapi akan terlihat ketika kalau orang tua itu kan terlihat kalau orang tuanya tidak intens, tidak telaten atau tidak mengajarkan, bahkan tidak mengajarkan, akan juga terlihat. Jadi untuk sikap ini adalah tetap poinnya adalah bagaimana orang tua itu menghabitkan anak-anaknya untuk memiliki sikap-sikap misalnya tadi kayak jujur. Nah, ketika jujur, orang tua juga harus kasih contoh. Ketika ada tugas, ya bukan orang tua yang mengerjakan, ya kan? Artinya bahwa ketika anak-anak susah atau ini banyak sekali begini-begini, kita hanya butuh menyemangati mereka.
membuat kondisi di rumah, misalnya yuk kita suasana tempatnya misalnya belajar, kondisi ruangan kita tata, yuk kita tata soal kayak di kelas mungkin atau gimana. Itu orang tua yang harus kreatif untuk menciptakan itu. Membangun atmosfernya ya. Iya gitu. Jadi istilahnya kita harus mulai mengajarkan pada anak bahwa tidak ada satu hal yang akhirnya mentok dan kemudian tidak ada solusi. Oke, betul. Itu yang orang tua harus terus memberikan contoh itu, sehingga anak-anak ketika mengalami suatu hambatan atau tantangan, mereka tahu oh plan A-nya begini, plan B-nya begini, karena orang tua dia melihat ya. Jadi dampak ini sangat luar biasa untuk bisa membekali anak-anak ini sikap atau karakter-karakter bangsa gitu ya. Jadi istilahnya tadi yang udah dikatakan dengan jujurnya, kemudian juga bagaimana bekal ibadah itu kan malah lebih luar biasa. Karena apa? Kita bisa sholat misalnya untuk yang muslim sholat berjamaah, mungkin nanti yang agama lain bisa melakukan semuanya dengan bersama-sama, dan banyak hal yang bisa dilakukan ketika beribadah itu. Misalnya ada istilahnya ujangan, kita cerita tentang cerita nabi-nabi atau apapun. Jadi sebenarnya semuanya akan bisa terlihat hasilnya jika orang tuanya bisa memberikan materi-materi atau pembelajaran tentang sikap-sikap itu tadi. Oke. Ini terjadi di anak saya ya, jadi sudah lama anak saya tidak sekolah. Kadang bangun pagi itu dia tanya, loh kok kapan bisa sekolah? Jadi mereka sudah kangen sekolah. Dan memang ini yang penting kita perhatikan baik sebagai orang tua maupun juga pendidik, bahwa ternyata ada anak-anak itu yang memang mereka melihat bahwa sekolah itu adalah keseharian mereka. Iya, oke. Tantangan terbesar kita justru adalah mengubah pola normal ini sih sebenarnya. Karena kebiasaan kalau bangun pagi, berangkat sekolah, kemudian ada sampai siang gitu, ada yang sampai siang kalau anak saya masih usia PAUD ya. PAUD. Jadi mereka banyak bertanya, loh kapan ketemu dengan teman-teman? Nah, memang tantangan terbesarnya justru di sana, bagaimana pola ini ketika pandemi berakhir bisa enggak balik atau bisa enggak kembali gitu ya. Bisa nggak kembali polanya? Biasanya bangun pagi, kalau sekolah, anak saya sekolah bangunnya ya jam 6 gitu ya, karena harus berangkat sekolah. Nah sekarang bangunnya siang. Karena tidak diwajibkan untuk sekolah. Nah memang perlu kerjasama sekali lagi. Oleh sebab itu pemberian tugas, biasanya saya melihat dari guru sekolah anak saya itu tetap gurunya memberikan pembelajaran atau instruksi atau tugas itu tetap di jam sekolah di pagi hari. Oleh sebab itu ada beberapa tips mungkin yang kita juga mungkin dari sekolah bisa menyampaikan juga kepada orang tua. Jika memungkinkan situasi kondisinya, ada tips untuk, kalau kita kan ada WFH ya, work from home. Ini ada SFH, school from home gitu ya. Jadi bagaimana supaya tetap ada ritme. Yang paling susah itu kan membuat kebiasaan ini kembali. Betul. Nanti kalau sudah kembali harus sekolah, nggak bisa bangun pagi. Wah, ini susah. Betul. Jadi yang pertama, tetap bangun pagi. Jadi usahakan agar orang tua memahami hal ini, bahwa tetap bangun pagi seperti masa sekolah. Memang susah, berat. Banyak juga yang nggak mau, kan nggak sekolah ini, gimana caranya? Ya itu tadi pembelajaran tentang sikap. Kan ada 3 tadi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah sikap yang pertama yang juga penting adalah sikap bersekolah. Maksudnya tetap ada kewajiban, maksudnya sikap tetap ada disiplin diri ya, tanggung jawab disiplin diri. Disiplin diri, disiplin waktu dan sebagainya. Jadi tetap bangun pagi, buat mereka itu tetap tahu bahwa walaupun di rumah tetap ada waktu bersekolah. Dan kemudian yang kedua, kalau memungkinkan nih, sekali kalau memungkinkan, ada ruang belajar yang kondusif. Maksudnya ketika mereka ngerjakan tugas, ketika mereka mendapatkan materi dari guru gitu ya, itu ada tetap ada satu tempat yang memang itu ada tempatnya dia belajar tanpa diganggu yang lain. Ada satu waktu khusus yang memang nggak boleh pegang gadget sekarang harus ya. Belajarnya pakai gadget. Jadi mereka tidak boleh main game atau nonton TV gitu ya. Fokus ya, tapi maksudnya gadgetnya fokus. Diawasi belajar. Bahwa selama itu mereka memang pegang handphone atau laptop atau apapun, tapi dalam kondisi memang yang dibuka adalah pembelajaran atau materi. Kemudian yang ketiga, jadwal belajarnya, jam belajarnya, kalau bisa sekolah misalnya pulangnya itu jam 11 kalau yang PAUD gitu ya, jam 10, jam 11. Tetap setelah itu baru mereka bisa bermain yang lain. Atau kalau
sampai siang sampai jam berapa gitu ya. Usahakan tetap sama. Usahakan. Tapi sekali lagi memang sulit. Tiba-tiba dipanggil temannya main gitu ya. Jadi harus disiplin juga nih hal yang begini nih. Kemudian buat sehingga lebih kreatif. Ini effort dari orang tua memang membuat lebih kreatif pembelajarannya, menolong mereka untuk bisa tetap belajar meskipun jam belajarnya kalau misalnya itu tatap mukanya dengan guru mungkin mereka mengirimkan kalau guru bahan ajar ataupun video atau apapun kan lebih pendek. Tapi ini kan selebihnya adalah peran dari orang tua. Usahakan mereka lebih kreatif, orang tua lebih kreatif, kemudian terus semangati mereka. Terus memberikan semangat. Nah, ini yang tadi butuh bahagia. Bagaimana kita menyemangati mereka kalau kita sendiri perlu disemangati. Ya. Loh, saya juga butuh semangat. Siapa yang menyemangati saya? Oke. Jadi benar untuk kedisiplinan kita perlu adanya membuat jadwal. Jadi komunikasi dengan guru tadi kita bisa sama-sama diskusikan bahwa tadi tetap ada jam sekolah gitu, misalnya jam 7, tapi guru juga menginformasikan itu kepada anak-anak. Nah, ketika membuat jadwal kita ajak mereka terlibat. Jadi jam segini apa nih, jam segini apa nih. Jadi ketika waktunya kita akan tanya, oh ya hari ini jam sekian waktunya belajar ya, atau waktunya kita masak atau bermain apalah. Tapi artinya ada jadwal-jadwal yang sudah kita sepakati. Ketika kemudian tidak disepakati, itu kita bisa berikan semacam konsekuensi. Ini kalau nggak dilaksanakan apa nih, gitu kan? Misalnya kita kasih bintang karena tidak dilaksanakan, tidak ada bintang, nanti kita kumpulin bintangnya, apapun itulah rewardnya yang untuk kita bisa sama-sama menghargai sebuah komitmen, gitu. Oke. Sebelum kita masuk ke tanya jawab, saya mau mengingatkan sekali lagi untuk Bapak Ibu yang membutuhkan sertifikat bisa melakukan transfer sebesar 50.000 ke nomor rekening yang ada di bawah dan melakukan konfirmasi bukti transfer, mengirimkan bukti transfer ke nomor WA yang juga ada di bawah. Dan uang hasil transfer itu akan kita gunakan untuk melakukan donasi ya Bapak Ibu ya kepada teman-teman kita yaitu ABK, disabilitas, GTT dan PTT. Dan di live chat ini sudah banyak pertanyaan yang masuk Bapak Ibu. Yang masuk ini ada dari Ibu Yusnawati Kartini. Ini takut mungkin ketemu orang tua. Pertanyaan seperti ini. Bagaimana sikap guru yang terbaik jika nanti bertemu orang tua murid tentang banyaknya tugas saat belajar di rumah? Terima kasih. Mungkin banyak orang tua yang ngomel. Bingung ngadepinnya nanti. Bagaimana ya mungkin? Jadi terima kasih Bu Yusnawati. Ini guru dari SMA 18 Surabaya. Oke, terima kasih. Jadi gini Bu, memang kendala dari seorang guru ketika sudah memberikan tugas yang banyak, kemudian ketemu dengan orang tua. Kadang-kadang kan orang tuanya ini kan terus akhirnya ketemu dalam sisi iki guru yang sering ngasih tugas dan sebagainya. Maka langkah yang harus dilakukan itu sebenarnya adalah yang pertama ibu ya paling tidak menyampaikan kepada orang tua bahwa materi dari khususnya ke anak itu sebenarnya seperti ini dan sebagainya. Dijelaskan aja secara terbuka supaya orang tua tahu bahwa ternyata ibu ngasih tugas itu ternyata dasarnya ada, jadi materi ini dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu kemudian ini ketika dikomunikasikan dan anak ini bisa orang tua bisa nyampaikan kepada anak, maka saya yakin orang tua akan puas dari apa yang ibu tugaskan kepada siswa. Jadi sekali lagi faktor komunikasi itu utama, kemudian kedua materi yang diberikan tugas kepada anak ini juga orang tua harus tahu. Kira itu, mungkin ada tambahan. Monggo. Bu Eka, cukup. Oke, mungkin itu sudah cukup menjawab ya saya kira. Pertanyaan selanjutnya mungkin ini dari Ibu Dwi Sudarwati. Tugas yang bagaimana yang sebaiknya kita berikan siswa pada kondisi saat ini? Mungkin tadi kan sudah dijelaskan bahwa guru juga bahagia. Cuman bagaimana sih tugas yang lebih tepat mungkin yang lebih pas diberikan kepada siswa? Tugas yang lebih pas buat diberikan. Ini Pak Kunjung ini yang pendidik. Bagaimana tugas yang sebaiknya kita berikan pada siswa dalam kondisi seperti ini? Jadi kalau melihat kondisi saat ini, maka tugas itu ya seharusnya tidak memberatkan ya. Oke. Dalam tanda petik bahwa gini,
guru pasti mempunyai keahlian ya atau mempunyai istilahnya kemampuan menilai selama ini anak-anak saya di kelas ini kemampuannya seperti apa sih, pasti punya di situ. Karena apa? Itu dari hati nurani guru pasti ada. Sehingga jangan sampai ketika kemampuan anak ini misalnya sampai pada poin B terus kemudian diangkat menjadi poin A yang mana ini akan memberatkan siswa, sehingga berilah yang tugas yang sewajarnya, yang anak-anak ini dianggap mampu semua ini bisa menjalankan atau mengerjakan tugas tersebut. Oke. Oke. Mau ditambahkan Pak Bagus atau Bu Eka? Apa tugas yang Lebih tepat buat mereka? Tentu saja ini bergantung dari jenjang pendidikan ya. Sekali lagi standar kelulusan. Jadi kita harus melihat secara global. Jangan melihat hanya sekedar pemenuhan dari kurikulum, bahwa kurikulum A, apa B, C, D. Tapi kita melihat secara global bahwa pada masa pandemi ini berakhir, mereka tetap harus punya kompetensi yang tepat sesuai dengan usia mereka. Jadi terutama dalam 3 hal penting tadi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kita fokuskan salah saja apa yang bisa menuntun mereka untuk secara sikap sesuai dengan jenjangnya. Apa yang secara pengetahuan sesuai dengan jenjangnya. Memang secara standar tidak bisa juga semua. Maksudnya seluruh pembelajaran itu mereka bisa kuasai semua. Dalam kondisi yang berbeda sekarang itu perlu waktu. Perlu waktu kita menyesuaikan diri bahwa ternyata sekarang akan lebih banyak secara daring dibandingkan luring gitu ya, dibandingkan dengan offline. Tapi kita berusaha melihat dalam usia mereka saat ini yang terpenting itu apa. Dalam sisi pengetahuannya, dari sisi sikapnya, dari sisi keterampilannya apa. Sehingga apa yang terpenting adalah ketika misalnya mereka adalah siswa SMK misalnya. Setelah mereka nanti lulus, mereka memang benar-benar punya kompetensi yang siap bekerja. Karena di SMK adalah memang persiapan mereka untuk langsung bisa siap bekerja. Sementara SMA bagaimana? Ketika lulus SMA, mereka benar-benar siap untuk masuk di perguruan tinggi. Dalam kesiapan mereka secara sikap, secara pengetahuan, dan keterampilan. Nah, apa yang tugas-tugas yang harus mereka kerjakan? Yang pasti bukan hanya tugas yang semata-mata hanya membuat mereka sibuk. Maksudnya sibuk itu gini sih. Kalau mereka nggak sibuk, mereka nggak belajar. Itu kelemahannya memang. Oke. Biasanya kan di sana. Betul. Bahwa anak itu kalau nggak dibuat sibuk belajar, mereka nggak mau belajar karena mereka ada di rumah. Memang benar. Tapi sekali lagi sibuk yang bagaimana? Sibuk yang mungkin begini ya. Ketika mereka mengerjakan sebuah laporan, yang paling penting adalah kapan mereka kumpulkan tugasnya, kumpulkan laporannya, misalnya deadline-nya. Jadi bukan hanya dalam tanda kutip kalau orang Jawa bilang pasrah bongkoan gitu ya. Sudah kalau gitu kau silahkan bikin ini pokoknya dalam 3 hari kumpulkan, enggak, tapi setiap hari kita tanya gimana perkembangannya, ya. tugas yang kamu kerjakan, supaya mereka tetap merasa disibukkan karena terus ditanyain, tapi bukan berarti mereka harus sibuk menyelesaikannya saat itu juga, tidak. Ya, trik-trik yang seperti ini atau ya cara-cara seperti ini yang membuat mereka merasa tetap disibukkan tapi tidak memberatkan. Beda banget sama yang memang kalau kita bertatap muka ya, kalau bertatap muka kan besok kumpulkan, mereka mau nggak mau harus kumpulkan ya. Sekarang besok kumpulkan, belum tentu dikumpulkan. Disibukkan tapi tetap menyenangkan mungkin ya. Disibukkan tapi tetap menyenangkan. Kondisi menyenangkan. Gitu. Oke, jadi memang memberikan tugas itu harus sesuai dengan porsinya masing-masing, porsi dengan levelnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini dari orang tua murid mungkin ya. Dari Bu Nur Ainiyah, kebetulan anak saya kelas 8. Meskipun orang tua sudah berusaha untuk mendampingi pembelajaran online, anak masih rindu dengan pembelajaran secara langsung. Bagaimana sebaiknya sebagai orang tua untuk menangani masalah ini? Mungkin cara pendekatannya seperti apa gitu? Mungkin Bu Eka mungkin lebih tepat. Orang tua ini. Itu masalah gitu ya. Jadi ketika kerinduan itu pasti ada, dan semua sesuatu yang berbeda itu butuh suatu penyesuaian. Nah, sekarang sikap orang tua yang harus telaten untuk menginformasikan kondisi-kondisi yang ada, tapi tetap pada jalur-jalur yang positif. Ya, artinya bahwa kita semangati mereka bahwa ini tidak akan selamanya.
Itu ya, ini karena kita sedang menghadapi wabah ini, dan ini adalah salah satu cara kita untuk bisa memutuskan mata rantai COVID ini, sehingga kita harus ada di rumah. Tapi suatu saat nanti kita akan bersama lagi, kita akan ketemu lagi dengan teman-teman. Nah, untuk anak-anak kecil, misalnya anak-anak balita PAUD yang pengen main sama teman-temannya, kita bisa banyak cara untuk melakukannya. Nah, ini orang tua harus bisa juga menciptakan suasana bermain. Ya, jadi orang tua kayak guru gitu, guru TK, halo pagi, gitu kan, ceria gitu ya orang tuanya. Betul. Itu harus mempersiapkan diri dulu gitu ya. Yuk kita nyanyi bareng, yuk kita bercerita, yuk apa, yuk kita ngapain. Itu orang tua yang harus bisa lebih kreatif untuk menciptakannya. Kalau untuk anak-anak remaja yang biasanya memang mereka berorganisasi, berkumpul, kita selalu diskusikan ini gitu, bahwa ini adalah wabah dunia yang harus kita sikapi dengan tetap positif, dan juga kita optimis bahwa ini kita akan secepatnya akan berakhir kalau kitanya semua menerima itu dan patuh terhadap aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah misalnya gitu kan. Yap. Dan kemudian kita menjaga rasa mengambil hikmah dari semua ini, maka kita akan cepat berakhir dan kita akan kembali lagi ke sekolah. Betul. Mungkin Pak Bagus, Pak Kunjung sudah? Oke. Pertanyaan selanjutnya ini mungkin pertanyaan yang sering sekali keluar. Nah, bagaimana menghadapi orang tua yang keterbatasan akses dalam pembelajaran online ini? Mungkin karena tidak memiliki HP, tidak memiliki gadget, atau mungkin kuota. Bagaimana untuk menghadapi hal tersebut? Jadi yang seperti kami sampaikan tadi, bahwa salah satu cara ya otomatis paling tidak secara ikhlas, secara rela guru ini mendatangi rumah dari peserta didik atau anak tersebut untuk menyampaikan materi, kemudian tugas dan sebagainya, didampingi oleh orang tua. Sehingga ini akan membantu proses belajar mengajar juga, bahwa orang tua nanti juga akan melihat, oh anak saya ternyata sudah sampai seperti ini pengetahuan dan sebagainya. Sehingga dari situlah peran serta orang tua dan juga guru ini memang harus dengan cara ini tadi, mendatangi satu persatu. Kan nggak mungkin satu kelas itu semua gitu, nggak mampu kan, nggak mungkin ya. Hanya 1-2, tetapi disitulah diminta kearifan, keikhlasan ya dari seorang guru untuk bisa mendampingi peserta didik dengan belajar bersama orang tua. Kira gitu. Ya, saya melihat secara pribadi ini adalah momen di mana ada pahlawan-pahlawan generasi. Kalau saya menilai ya, bahwa saat ini dibutuhkan para pahlawan untuk menyelamatkan generasi ini. Siapa pahlawan itu? Ya kita semua yang peduli pada pendidikan Indonesia. Bahwa apa sih yang harus dilakukan oleh seorang pahlawan? Seorang pahlawan harus berkorban. Apa yang bisa kita berikan supaya meskipun ada tantangan, mereka tetap bisa pintar. Betul. Dan itu tidak mudah. Oleh sebab itu, kita para pelakunya disebut pahlawan. Kenapa? Memang karena ketidakmudahan inilah, maka kita harus berusaha, berjuang supaya dalam keterbatasan ini mereka tetap menjadi pintar. Ada satu generasi yang dipertaruhkan di sini. Generasi COVID-19. Generasi dampak COVID ini yang kalau cuma sebulan, 2 bulan mungkin. Tapi ini kita belum tahu sampai kapan. Karena bahkan masa pembelajaran kita 1 semester kan 6 bulan. Betul. Berarti bisa diibaratkan bahwa kita kehilangan 1 semester. Bahkan kalaupun misalnya gini, kalau 1 semester berarti kan kalau di kuliah itu berarti kan molor lulus gitu. Kalau ini apa namanya ada satu fase, ada keterlambatan di sana. Tapi kan kita tidak mau membiarkan itu terjadi. Betul. Jadi kita jangan sampai menjadi generasi lebih tua yang membiarkan hal ini terjadi. Bagaimana caranya? Kita harus menjadi pahlawan-pahlawan untuk menyelamatkan generasi ini. Memang sih ya masih mending nih cuma 6 bulan gitu ya misalnya ya, 1 semester. Tapi 1 semester ini akan berdampak pada perkembangan psikologi seseorang, perkembangan hidup seseorang. Ada satu fase terlambat di sana. Oleh sebab itu gimana? Kalau memang ada keterbatasan, kitalah yang harus mencari cara, karena kita adalah pendidik, kita adalah orang-orang yang disiapkan untuk mendidik mereka. Jadi jangan memang hanya pasrah kepada orang tua, karena memang profesi pendidik adalah profesi
privilege atau punya Hak khusus, hak istimewa. hak istimewa karena tidak setiap orang dipanggil untuk jadi guru. Tidak semua orang dipanggil untuk jadi pendidik. Dan berarti kalau kita sudah memegang profesi itu, berarti memang ada maksudnya, yaitu bahwa kita lah yang harusnya menyelamatkan generasi ini. Kita tidak bisa langsung serahkan ke orang tua bahwa apalagi ada daerah-daerah di mana bahkan orang tuanya tidak peduli. Udah, biarin aja main di jalan kayak apa kayak. Justru melihat hal inilah maka kita para pendidik harus mencari cara supaya mereka tidak terhilang. Itu kalau menurut saya. Jadi perlu ada pahlawan pendidikan ya seperti Ya. itu. Yang mana kita semua ini pahlawan pendidikan. Ya. Pahlawan dampak Covid. Oke, selanjutnya pertanyaan lagi dari mungkin Bapak Faiz Ozom namanya. Ya, bagaimana caranya menyikapi peserta didik yang selalu tertidur pada saat ada jadwal pembelajaran sehingga guru harus mengikuti kemauannya mengubah jam pembelajaran khusus untuknya. Nah, ini bagaimana ini? Ini masalah ini mungkin untuk gurunya ini karena harus menyesuaikan dengan muridnya malah. Siapa yang mungkin jawab? Itu WK? bisa dilihat tuh kenapa tertidurnya ya. Iya. Kita bisa komunikasikan kepada orang tua. Artinya kita tidak boleh putus ya. Guru dan orang tua harus terus menjalin komunikasi yang baik. Jadi ketika ada salah satu murid yang tertidur, kan kita tahu siapa dia, gitu kan. Kemudian kita bisa tanyakan ke orang tuanya kenapa dia tertidur. Apakah tidurnya terlalu malam atau mungkin banyak hal atau mungkin dia lagi kondisi yang lemah atau seperti apa, kita perlu cari tahu itu untuk kita bisa menyikapi ke depannya. Gitu. Dan tertidur juga bisa jadi apakah suasana pembelajaran jarak jauh itu sudah mulai agak membosankan misalnya. Jadi karena satu arah ya, artinya guru hanya menyampaikan materi, kita mendengarkan. Beda ketika kita di kelas. Ketika di kelas kita mendengarkan mungkin masih suasana masih lebih enak ya. Tapi ketika kita melihat laptop ataupun handphone dan kita hanya mendengarkan, itu cukup boring juga gitu. Nah, ini perlu juga dicarikan solusinya. Ya, jadi solusi pertama kita komunikasikan kepada orang tua ada apa terhadap anak tersebut dan kemudian kita evaluasi juga terhadap gurunya. Apakah ketika kita memberikan materi itu membuat jenuh para peserta didik. Ya, ini akhirnya dengan situasi-situasi seperti ini semua menjadi kreatif gitu. Semua menjadi terus berkembang menyikapi segala kemungkinan yang ada gitu. Ya. Jadi peran orang tua sekali lagi ya. Sekali lagi Apalagi orang peran tua. ibu. Ya. Atau lebih tepatnya emak gitu ya. Kalau misalnya udah tidur langsung kamu tidur ya. Maksudnya bagaimana caranya orang tua tetap mengingatkan anak-anaknya supaya tetap aktif di dalam pembelajaran. Ya memang tantangan juga bagi orang tua yang ada juga yang tidak bisa kita tuntut memang untuk selalu seperti itu. Ya sekali lagi itu adalah tantangan kita bersama. Tetap usahakan agar mereka tetap bisa berproses. Artinya kita terus berjuang lah ya. Tidak mungkin kemudian ketika ada masalah langsung selesai, enggak, mungkin ada proses. Prosesnya Tapi kita harus ikuti semua prosesnya dengan menyenangkan. Artinya kita memiliki harapan-harapan yang positif gitu loh. Ya, jadi ketika gurunya mengkomunikasikan sesuatu, kita tidak menganggap bahwa itu adalah teguran atau menganggap anak kita buruk, tidak. Tapi ini semua adalah untuk kebaikan bersama. Selama undang-undang pendidikan itu masih mewajibkan kita itu ada bertatap muka, maksudnya sekolah yang kita sudah kenal gitu ya, jam pembelajaran gitu ya, dan ini belum direvisi, masih tetap seperti itu, maka yang diwaspadai adalah setelah ini berakhir, mereka tetap bisa mengikuti apa tidak ritme yang sebelumnya. Gitu ya. Oleh sebab itu kalau ditanyakan kalau menyesuaikan jam, saya pribadi tidak setuju dengan hal ini bahwa menyesuaikan jam di anak peserta didiknya gitu ya. Jadi tetap sesuaikan dengan jadwal sekolah. Karena ini kan salah satu cara kita untuk mereka tetap berdisiplin di dalam persekolahan, waktu persekolahan itu sih. Jadi gini, memang jangan sampai ya Bapak Ibu guru ini ketika melihat anak didiknya tidur kemudian merubah jadwal, itu jangan sampai, sehingga apa? Memang disinilah perlunya kedisiplinan waktu tadi yang disampaikan Pak Bagus tadi maupun Bu Eka, bahwa kalau memang jam 8 pagi ya udah terus saja disampaikan, karena ini kan proses ya, proses di mana ketika anak ini tertidur tadi udah sampaikan Bu Eka, harus digali informasi ke orang tua dan sebagainya. Nah,
kami sepakat ya tadi dengan Mas Bagus bahwa jangan sampai ini dirubah. Yang jelas jamnya ini jangan sampai dirubah. Guru jangan terus kemudian ngikuti. Ikuti apa kata Nah, murid ya. jadi jangan guru terus ngikuti. Wes aku tak ngikuti Jam 8 jam. malam. Nah, ini yang tidur. akhirnya apa akan merubah pola yang sudah terbangun sejak awal, akhirnya akan merubah lagi. Dan inilah malah membahayakan bagi pendidikan ke depan, sehingga peran guru disitulah harus memang benar-benar ditunjukkan bahwa kedisiplinan waktu itu memang penting. Jadi orang tua memberikan pengertian ke anaknya bahwa pendidikan kedisiplinan itu penting, disiplin waktu. Sedangkan guru juga memposisikan diri untuk memberikan tugas mungkin ya atau metode-metode pembelajaran yang menyenangkan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini menarik. Ini mungkin teman-teman di SMK, guru-guru SMK mungkin. Yang jadi persoalan dan permasalahan untuk metode online adalah mata pelajaran praktik seperti otomotif. Karena harus ada benda praktiknya. Kalau hanya online sepertinya kurang mena. Nah, ini bagaimana untuk menyikapi hal ini? Praktik online. Jadi memang ya ini salah satu kendala memang di kejuruan ya. Karena apa? Anak-anak kejuruan ini memang lebih banyak di sisi praktek ya, skillnya. Jadi kalau kita bandingkan sebenarnya antara SMA SMK, kalau SMA itu mungkin 60% teori, 40% praktek ya. Sedangkan untuk yang SMK ini mungkin malah 70% praktek, 30% teori, sehingga memang dibutuhkan banyak waktu praktek. Nah, untuk kondisi saat ini maka inilah peran-peran dari orang tua dan guru supaya apa? Ketika anak-anak ini kan bidang otomotif ya. Betul. Maka sebaiknya guru memang menyampaikan secara materi praktek itu secara menyeluruh, terstruktur. Kemudian anak-anak dengan orang tua mungkin ketika di rumah ya misalnya dia punya sepeda motor atau mobil ya dibongkar lah, dipraktekkan ya. Istilahnya di situ, lah gimana lagi mau ke sekolah nggak bisa ya kan. Salah satu contohnya orang tua harus mengalah lah. Wah ini di rumah ada mungkin sepeda motor, kemudian ayolah dicoba praktekkan di situ. Tetapi dengan dasar apa? Materi yang diberikan tadi dari guru, jadi terstruktur betul. Tidak terus kemudian udah sekarang waktunya untuk memperbaiki dari sisi perbaikan untuk alat transportasi terkait kendaraan ya misalnya dari motor misalnya sekarang motor kemudian ini bensinnya dan sebagainya supaya hemat dan sebagainya. Nah ini otomatis kan guru harus menyampaikan. Tapi sekali lagi apa yang disampaikan oleh Bu Ika bahwa ini kan sementara waktu. Nah hanya di sini peran guru memang perlu kreativitas, perlu punya inovatif, perlu berpikiran yang positif bahwa kendala-kendala ini memang harus dihadapi. Maka ya sebaiknya didiskusikan tadi dengan orang tua, kemudian dengan guru yang lainnya, bagaimana sih menghadapi hal ini. Kalau tadi memang sebuah contoh yang ekstrim Pak ya, kalau bongkar sepeda motor sendiri. Takutnya bisa bongkar nggak bisa balikin. Nggak bisa balikin dapat. Jadi gini, kalau menurut saya yang penting itu gini sih, bagaimana kita bisa membuat mereka bisa memahami apa yang harus mereka pahami. Jadi tentunya ada di kurikulum tentunya, dan setiap sekolah, setiap guru dalam bidangnya masing-masing, dalam levelnya masing-masing, karena kita juga dari PAUD sampai ke perguruan tinggi ya yang kita di Komnas Pendidikan itu masing-masing itu sebenarnya tahu maksudnya tahu apa yang bisa mereka lakukan karena mereka ada expert di bidangnya. Maksudnya kalau guru otomotif sudah tahu nih, kalau otomotif itu mereka dibilang bisa tahu otomotif itu standarnya apa, pasti tahu kan ya. Nah, ketika sudah mengetahui bahwa mereka sesuai standar yang seperti ini, baru kita coba cari di internet sekarang, di dunia maya sekarang ada banyak bahan-bahan yang bisa menolong kita. Kalau di YouTube itu ada DIY, do it yourself DIY video-video DIY, DIY. Itu mereka bahkan tutorial buka saya itu kalau misalnya mobil saya bermasalah, saya lihatnya pertama kali di YouTube, bukan tanya orang. Saya langsung di YouTube ada nggak ya gitu ya. Padahal itu aki saya bermasalah gitu. Saya mikir gimana caranya nih bongkar akinya gitu ya.
Dari mana? Dari YouTube. Nah, hal begini ini untuk sementara mereka di dalam waktu pandemi ini itu yang mereka pelajari sesuai dengan bidangnya. Kalau ini otomotif. Kalau memang susah itu misalnya eksakta gitu ya. Kalau yang tentang apa kimia gitu ya, nggak mungkin kita di rumah bawa bahan kimia terus campur-campur sendiri gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan itu meledak sendiri Pak ya? Apa yang bisa kita lakukan? Sekali lagi di internet ada banyak bahan yang memang harus secara kreatif mencari. Ini loh, coba lihat di sini sekali lagi. Berarti di sana harus ada peran pembelajaran digital. Memang kendalanya adalah kalau kuota dan sebagainya ini memang persoalan berikutnya yang harus kita jawab. Jadi sebenarnya di internet sudah ada banyak bahan yang bisa memungkinkan mereka. Memang sekarang belum bisa praktek, tapi ada waktunya bisa praktek. Ya kita terus berdoa supaya ini tidak begitu lama, maksimum 1 semester. Kita harapkan begitu. Sehingga nanti ketika mereka masuk sama seperti yang sudah kita bahas tadi, ada evaluasi awal, matrikulasi yang membuat mereka di-refresh kembali bahwa oh gini loh mempraktekannya, begini harusnya yang semestinya walaupun mereka sudah naik ke level berikutnya. Gitu. Dan kembali tentang hati, saya hanya tekankan di sini jangan menumbuhkan rasa takut gitu dan kemudian memprasangkai bahwa ini nanti tidak akan berjalan. Kurikulum ini tidak akan jalan gitu. Artinya kita harus kreatif untuk mana yang bisa kita selesaikan dulu, mana yang kita bisa berikan gitu. Jadi tidak stuck mandek di situ hanya karena pandemik ini kemudian semua praktek-praktek itu tidak jalan gitu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Tadi Pak Bagus sudah berikan saran kan, bisa kita cari di internet atau apapun lah itu. Artinya bahwa guru dituntut lagi kemudian untuk lebih kreatif menyikapi ini semua. Dan satu hal, jangan dilibatkan rasa kecemasan dan ketakutannya itu supaya tidak memperparah keadaan gitu. Oke, berarti semua itu ada alternatif solusinya ya. Tinggal di bagaimana cara mencari cara kreatifnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Nono Triharyanto. Menyambung tadi pertanyaan terkait dengan waktu yang tadi tidur tadi. Apakah jadwal pembelajaran daring bisa disamakan dengan biasanya? Berikutnya, pada akhirnya siswa merasa jenuh dengan sistem daring. Bagaimana mengatasi hal tersebut? Mungkin kan kalau di sekolah tatap muka dari jam 7 pagi sampai jam 12 atau jam 3 sudah biasa. Nah, bagaimana dengan daring? Apakah disamakan dengan waktu di sekolah tatap muka? Selama itu durasinya. Mungkin seperti itu pertanyaannya Bapak Nono. Oke, jadi kalau berdasarkan istilahnya jumlah waktu, saya kira enggak lah. Karena apa? Karena tatap muka di sekolah itu beda sekali dengan ketika kita memberikan lewat daring ya. Betul. Nah, ini bagaimana? Ya tadi kembali kepada kreativitas seorang guru kepada anak didik supaya menghindari hal-hal yang menjenuhkan ya. Harus kreatif, harus inovatif supaya apa? Ya anak-anak mengikuti dengan senang gitu ya, dengan bahagia bahwa oh ya ternyata kita belajar lewat daring ini juga enak gitu loh. Betul. Apalagi ketika nanti benar-benar diterapkan undang-undang Sidiknas yang baru, misalnya terkait dengan jumlah tatap muka di sekolah itu seminggu hanya 3 hari, kemudian yang 2 hari atau 3 hari itu bertatap muka di lewat daring, maka secara otomatis sekarang ini kan sudah belajar kita di sana, sehingga untuk bisa ketika daring saya butuh hanya misalnya 1 jam lah 60 menit, tapi ketika tatap muka memang butuh waktu 2 jam dan sebagainya. Nah inilah yang diharapkan kreativitas dari seorang guru untuk bisa menjalankan itu. Ya tadi kalau ngomong tentang durasi memang sangat berbeda ya durasinya. Tapi kalaupun mau disamakan, kalau anaknya oke ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kuotanya habis, repot kan jadinya. Jadi kalau tentang hal ini saya lebih menyoroti ini sih. Kita kan memang dari pemerintah belum ada regulasi tentang hal ini. Jadi kita tetap dengan regulasi awal aja bahwa jam pendidikan, jam sekolah itu kan ada jam-jamnya ya. Yang paling penting adalah jam masuknya. Supaya apa? Nanti menyikapi tadi tanggung jawab sikap. Bahwa kalau jam sekolah mulai kalau sekarang jam 7:30 Pak ya atau jam 7. Oh jam 7 pagi. Jam 7 pagi ya tetap startnya jam 7 pagi. Selebihnya apakah jam 7 itu kemudian daring, kemudian setelah itu sampai jam berapa?
ini kan sudah berbeda kedisiplinan. Dan yang berikutnya lagi tentang kesadaran mereka untuk mau konsentrasi. Ya lebih ke sana, lebih ke bagaimana kita menumbuhkan disiplinnya. Karena yang terpenting ketika mereka disiplin mau belajar, pembelajaran cara apapun mestinya mereka bisa menerima, karena yang penting kan mereka punya disiplin dan kemauan untuk belajar. Dan paling susah itu kan sebenarnya kemauan belajarnya. Kemauan belajarnya, betul. Dan pembelajaran kita Indonesia yang saya melihat memang yang paling ditekankan itu di pengawasan. Pengawasan. Karena apa? Kelemahan kita generasi ini, ya mohon maaf, generasi ini adalah belajar kalau diawasi. Iya, tidak Itu ada yang inisiatif menjadi ya. persoalan. Sebenarnya ya memang persoalan di banyak negara juga sebenarnya, bukan hanya Indonesia, tapi Indonesia ini perlu ditingkatkan terhadap hal ini, bahwa belajar. Ya ini perlu kita tekan bahwa kita tuh belajar dan belajarlah tanpa diawasi. Nah, ini yang tantangan. Kalau ini bisa terselesaikan, beres udah. Maksudnya beresnya itu adalah gini, mereka diberikan pembelajaran daring, mungkin nanti ke depan ada revisi undang-undang jenis bahwa ada ada belajar daring sendiri, ada tatap muka berapa yang mungkin tatap mukanya tidak 6 hari lagi tapi hanya 5 hari, atau bahkan ada juga yang 3 hari, draft-draft ini masuk gitu ya. Hanya akan siap jika jika siswa kita, peserta didik kita sudah siap pembelajaran tanpa pengawasan. Nah, itu yang perlu kita mulai dari sekarang kita dibiasakan mempercepat bahwa kamu harus jadi pintar meskipun tidak diawasi. Itu sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muhammad Sobi. Ini mungkin Bapak Muhammad Sobi ini guru ABK, guru anak berkebutuhan khusus. Bagaimana cara pembelajaran jarak jauh yang siswanya tunanetra atau tunarungu? Wah, ini merupakan tantangan sih. Tantangan ini. Merubah. Jadi biasanya untuk ABK atau disabilitas itu kan ada alat yang mana merubah ya. Jadi merubah sistem softwarenya. Di situ ketika ada tulisan maka dia akan merubah menjadi suara ya. Itu tapi ya memang mahal sih itu. Jadi untuk menangani itu ya memang harus ini kreatif dari seorang guru ya, terutama kalau anak-anak ABK ya kondisi saat ini memang kita nggak bisa memaksimalkan ya secara maksimal bagaimana penanganan anak itu, tetapi ini perlu dikomunikasikan kembali lah kepada orang tua supaya orang tua ini kan akan tahu ketika ada tugas, ada materi dari guru yang disampaikan melalui anaknya itu bisa melewati orang tua, karena memang software untuk alat tadi yang merubah dari tulisan kemudian menjadi suara atau sebaliknya itu dibutuhkan biaya yang mahal. Kira-kira. Oke. Ada lagi? Sudah cukup? Selanjutnya mungkin pertanyaan untuk Bu Eka cocok ini. Contoh trik-trik atau model apa saja yang bisa menumbuhkan hubungan psikologi siswa dan guru tetap ada selama pembelajaran daring? Menarik. Ya, jadi untuk guru mungkin ketika mulai melakukan pembelajaran itu bisa istilahnya diambil dulu hatinya gitu ya. Jadi artinya kita sapa, tanya bagaimana kondisinya, terus apa yang istilahnya anak-anak bisa menyampaikan apa yang sedang dirasakannya, dan kemudian guru bisa memberikan motivasi, memberikan pencerahan untuk itu sebelum kemudian masuk ke pembelajaran akademik. Betul. Nah, kalau saya di Kata Hati Institute itu oleh Pak RB Sentanu selalu diajarkan bagaimana untuk menetralisir emosi atau keadaan yang tidak menyenangkan itu dengan pola yang namanya air. Jadi rasa apapun orang tua, rasa jengkel, rasa marah atau apapun itu diairkan, artinya akui rasa itu ya, kemudian izinkan rasa itu ada, artinya jangan kemudian ditolak gitu bahwa saya nggak boleh marah, saya nggak boleh kesel, enggak gitu. Kita tetap akui, kita tetap izinkan rasa itu dan biarkan saja gitu, dan lepaskan saja rasa itu, nanti dengan sendirinya dia akan mengalir pergi gitu ya. Nah, untuk anak-anak pun kita perlu adanya rasa nyaman ya, rasa nyaman yang diciptakan oleh orang tuanya. Kita harus filter ya tentang informasi-informasi yang kita terima dari luar ya. Jadi
ketika ada informasi apapun, jangan kemudian kita sikapi dengan rasa yang negatif atau menakutkan, sehingga akhirnya membuat suasana juga semakin tidak menyenangkan. Misalnya, wah ini kayaknya bakal banyak banget yang begini, yang begitu, kita bakal begini kata. Jadi itu kita hindari. Ya, jadi kita terima informasi yang baik-baik saja untuk kita bisa menyamankan diri kita untuk tidak kemudian akhirnya banyak mengalami kekhawatiran akan perkembangan selanjutnya. Itu yang penting supaya kita tetap terjaga emosinya dan kita tetap bisa menciptakan rasa aman terhadap anak. Ingat kita ada law attraction tadi, hati-hati terhadap energi. Memang tidak terlihat tapi itu sangat luar biasa pengaruhnya kalau kita tidak belajar atau berjuang lagi, itu tadi berjuang untuk menerima rasa-rasa itu dan kita men-switching rasa-rasa negatif itu menjadi rasa yang positif dengan apa? Ambil hikmah atau ambil pemahaman dari semua yang sedang kita alami. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya mungkin ya. Mengulang tadi bahasan kita terkait tentang evaluasi peserta didik. Nah, ini banyak teman-teman guru yang menanyakan bagaimana sih mengevaluasi dari pembelajaran jarak jauh. Mungkin bisa tolong diulangi dari Pak Kunjung, Pak Bagus dan Bu Eka, evaluasi penilaian peserta didik baik dari sikap, keterampilan maupun dari kepengetahuan. Baik, jadi bagaimana ketika kita memberikan nilai atau evaluasi terhadap peserta didik kita dalam kondisi dampak COVID ini ya 19. Nah, yang pertama tadi ketika bicara sikap dan keterampilan, maka disitulah peran orang tua harus dimaksimalkan ya. Sehingga guru banyak komunikasi di sana. Jadi komunikasi dengan orang tua dan lain sebagainya. Karena di sana kalau sikap ya tadi sampaikan kejujuran, ketakwaan terhadap Tuhan dan lain sebagainya, kedisiplinan. Nah, itulah yang perlu dikomunikasikan. Kemudian siswa bisa menjalankan terutama terkait tentang disiplin waktu. Nah, itu penting. Jadi di situ penilaian evaluasinya. Kemudian ketika pengetahuan berarti sejauh mana materi yang sudah diberikan ketika daring kemudian diberikan tugas. Jadi feedbacknya kepada siswa ini seperti apa itu nanti akan juga menjadikan satu evaluasi. Kemudian keterampilan sekali lagi peran orang tua untuk bisa berperan secara aktif, komunikasikan antara guru dan orang tua sehingga nanti anak-anak ketika menjalankan tugas dari keterampilan tadi, bidang keterampilan, maka ini akan menghasilkan salah satu nilai. Sehingga dari ketiga nilai tadi, sikap, pengetahuan dan keterampilan ini akan menjadikan sebuah nilai evaluasi yang objektif, tidak lagi subjektif. Oke. Itu tadi ya mungkin ya. Pertanyaan terakhir untuk menutup. Apakah siswa semakin pintar selama pandemi atau malah sebaliknya? Bapak Ibu, silakan. Kalau saya kembali lagi pada attraction hati dari orang tua dan guru tersebut, gitu ya. Kalau orang tuanya optimis bahwa dengan wabah ini atau pandemik ini membuat anak-anakku menjadi lebih cerdas, lebih pandai, lebih memiliki adat budaya bangsa yang luar biasa, itu akan terjadi akan tercipta anak-anak atau generasi yang powerful dengan kecerdasannya. Karena sebenarnya kita sekarang ini tidak hanya melihat kecerdasan secara akal, tapi kita lebih menumbuhkan lagi kecerdasan hatinya. Kecerdasan itu. hati, okay. Guru pun sama demikian. Ketika guru juga men-attraction hatinya bahwa mereka menciptakan pikiran bahwa anak-anak walaupun tidak di sekolah, ada di rumah, mereka giat belajar, mereka pandai, mereka mengikuti apa yang juga menjadi program-programnya, itu juga akan akhirnya mengalir penyesuaian-penyesuaian yang bagus. Karena ini adalah Hari Pendidikan Nasional. Ada banyak tantangan di pendidikan kita yang ternyata teruji ketika di COVID-19 ini. Ada terutama tantangan di sosial. Jadi kalau pertanyaan tentang bagaimana dengan orang tua yang punya tantangan di finansial, bagaimana dengan orang tua yang tidak peduli, bagaimana dengan orang tua, banyak pertanyaan dari guru adalah mempertanyakan orang tua. Ya, orang tua. Gimana kondisi anak didiknya kalau seperti ini? Bagaimana?
Ini bukti bahwa sebenarnya pendidikan Indonesia punya banyak tantangan, dan rata-rata atau kebanyakan itu tantangan sosial. Karena ini adalah pendidikan, saya ulangi lagi sekali lagi tadi yang sudah saya sampaikan bahwa Indonesia butuh para pahlawan pendidikan. Siapa itu? Ya kita semua. Yang peduli kepada pendidikan. Mohon maaf tadi mikrofonnya kayaknya belum nyala ya. Oke. Ya. Bisa tolong diulangi, Pak. Oke, saya ulangi ya. Oke. Ini karena adalah hari pendidikan. Jadi ternyata Indonesia itu memiliki banyak tantangan di pendidikan, yang kebanyakan itu di bidang sosial. Kalau ada banyak bertanya tentang bagaimana yang orang tuanya mengalami tantangan finansial, bagaimana ada orang tua yang tidak peduli, bagaimana orang tua, jadi banyak dari kita para pendidik mempertanyakan bagaimana kondisi di lapangan, bahwa ternyata tantangan pendidikan Indonesia itu ada tantangan sosial. Justru inilah karena hari ini adalah hari pendidikan, Indonesia sedang butuh para pahlawan pendidikan. Walaupun ada tantangan ini semua, walaupun ada tantangan di hadapan kita bahwa peserta didik kita tidak bisa secara maksimal menerima pendidikan yang seharusnya sesuai dengan kurikulum yang kita ketahui sebagai seorang guru, kita harus menyampaikan itu kepada mereka. Kita harus menjadi pahlawan untuk itu. Apa itu pahlawan? Mau berkorban, mau memberikan yang terbaik supaya kondisi yang kita takutkan, ini kan karena kita takut bahwa kualitas pendidikan kita akan menurun karena adanya pandemi COVID ini. Iya. Tapi kalau ditanya apakah ini akan membuat tambah pintar atau tambah bodoh, saya masih percaya bahwa ini bisa membuat mereka tambah pintar. Bagaimana caranya? Peran para pendidik. Memang di sana ada peran orang tua, ada terutama peran ibu, peran orang yang ada di rumah gitu ya. Tapi tentu saja karena ini adalah kita sebagai para pendidik punya porsi lebih besar juga terhadap hal ini, karena kita yang memang adalah para pendidik. Kita sedang mencari para pahlawan pendidikan yang siap membuat mereka tetap jadi pintar meskipun ada tantangan. Betul sekali. Silakan Pak Kunjung. Baik, jadi memang apa yang disampaikan Bu Eka dan Mak Bagus tadi itu memang menjadi dasar ya. Jadi bahwa ketika pendidikan ini harus maju, harus baik peserta didiknya, maka sekali lagi kembali kepada hati ya. Jadi kecerdasan hati yang disampaikan oleh Bu Eka bahwa saat ini bukan lagi kita ini era logika ya, pakai akal, tetapi saat ini adalah sudah masuk ke era hati. Sehingga ketika bicara hati maka yang muncul adalah kejujuran. Maka kami sangat yakin bahwa kondisi peserta didik yang saat ini terdampak oleh COVID-19 ini, saya yakin anak-anak kita ini punya dasar kecerdasan. Anak-anak kita ini pintar semua, ya. Anak-anak kita ini sebenarnya punya inovasi yang tinggi, punya kemampuan untuk berkarya. Cuma sekarang ketika adanya COVID ini kan belum muncul. Nah inilah peran pendidik sebagai guru maupun sebagai orang tua memunculkan ini semua. Waktu yang tepat saat ini adalah bagaimana kita menggali potensi anak-anak kita supaya ini muncul kecerdasan hatinya. Supaya oh ya ternyata anak saya itu pinter. Kadang-kadang kita itu melihat anak saya itu biasa sih. Tapi ketika kondisi saat ini kita bergaul dengan orang tua, kita ngajak ngobrol keseharian dan sebagainya, oh ternyata muncul. Ketika kita sentil hatinya, oh ternyata anak kita ini dewasa dan sebagainya. Nah inilah yang kami katakan bahwa kami yakin bahwa kondisi apapun, saya yakin anak-anak kita, anak-anak bangsa Indonesia itu adalah cerdas, pinter dan sangat berbakat. Kira gitu. Oke, satu lagi terakhir dari saya. Jadi rasa baik itu akan menarik kebaikan, rasa buruk itu akan memicu keburukan. Saatnya kita menciptakan generasi bahagia. Dunia sudah memanggil generasi yang tidak saja cerdas akalnya tapi juga hatinya. Hidup bahagia berarti memiliki hati yang terbuka
dan merdeka. Merdeka artinya adalah ketentraman hati dan kelapangan jiwa. Saatnya kita tidak menciptakan lagi anak-anak untuk stres dan takut terhadap apapun tantangan di dunia ini. Dan yang penting buat orang tua adalah dan guru, para pendidik, jaga ucapan dan rasa kita untuk anak-anak kita. Ciptakan rasa-rasa yang positif untuk bisa memicu atau menarik suatu kebaikan. Dan selalu mengajarkan pemahaman dari setiap masalah. Ya, jadi ketika ada masalah yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak adalah apa pemahaman dari masalah yang sedang kita hadapi. Itu aja. Oke, sudah ditutup dengan sangat baik oleh Bu Eka. Terima kasih Pak Kunjung, terima kasih Pak Bagus, terima kasih Bu Eka. Sama-sama. Hari ini kita belajar sesuatu, belajar sangat banyak sekali terkait dengan apakah dampak dari COVID-19 ini, apakah anak semakin pintar atau tidak, atau sebaliknya. Dan jawabannya adalah semua anak pintar dan ini kita harus kreatif, semua tuh harus bahagia. Sehingga kita bisa menimbulkan satu sama lain saling positif dan saling memahami, saling mendapatkan cerita. Tadi ada satu pertanyaan juga menarik itu, yang kreatif dan inovatif adalah sebuah kata yang sebenarnya bukan hanya sekedar kata gampang, mudah. Kalau tadi mengutip dari juga Bu Eka ngomong kreatif, tadi juga sempat lihat tulisan dari Pak RB Sentanu tentang kreatif itu berasal dari creation. Dan untuk mendapatkannya kita perlu recreation. Rekreasi. Oke. Jadi jadilah tenang, jadilah tetap optimis, mencarilah inspirasi-inspirasi, insight-insight baru dan berusaha memberikan itu berasal dari hati kita. Maka tentunya kita akan membuahkan sesuatu hal yang baik. Yang pasti selamat Hari Pendidikan. Oke. Selamat Hari Pendidikan. Sebelum saya tutup, jangan lupa untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung melakukan absensi di bit.ly/daftar hadir Komnasdik. Sekali lagi saya ulangi, bit.ly/daftar hadir Komnasdik. Di sana Bapak Ibu bisa mengisi saran, kemudian usulan juga, dan juga memfoto tanda tangan bukti kehadiran Bapak Ibu dan diupload melalui Google Form tersebut. Baik, terima kasih. Sekian dari pembicaraan kita hari ini. Saya Hans Christian. Terima kasih semuanya. Selamat Hari Pendidikan. Salam pendidikan. Salam pendidikan. Salam pendidikan. Prima Radio, musik enak seharian.